Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mama dan calon mama. Jumpa lagi di Duan Al-Fatih Channel. Kali ini aku akan sharing pengalaman aku tentang relaktasi. Biasanya dilakukan oleh mama yang sempat berhenti menyusui, namun memutuskan untuk memulai lagi. Mama bisa saja berhenti menyusui karena alasan sakit atau karena sejak awal memang kesulitan untuk menyusui. Berikut sharing pengalaman aku melakukan relaksasi. Pertama, cobalah untuk menyusui si kecil setiap 2 jam sekali selama 15-20 menit. Walaupun bayi menolak berulang kali. Semakin sering mama menempelkan payudara ke mulut si kecil, semakin besar si kecil mengisap payudara mama. Apabila si kecil belum tertarik untuk menyusui, maka coba lagi di jam-jam berikutnya. Ingat, jangan memaksa ya, karena akan membuat si kecil marah dan menolak menyusui, bahkan menimbulkan trauma pada si kecil. Sering memerah payudara untuk merangsang produksi ASI per 3-4 jam dengan sesi pumping 20 menit. Jadi sehari bisa 8-12 kali pumping. Lakukan juga power pumping pada waktu puncak produksi ASI pada jam 1-6 pagi setiap harinya. Proses memulai relaksasi hingga bisa menyusui seperti biasa bisa melelahkan dan sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu diperlukan kesabaran dan niat yang kuat sedari awal memulainya. Untuk mengembalikan bonding atau ikatan emosional antara mama dengan bayi, agar mama melakukan skin to skin contact. Lakukan selama 24 jam. Tujuannya untuk apa? Agar bayi bisa merasa nyaman kembali dalam dekapan mama. Pastikan posisi perlekatan menyusui sudah benar ya. Pastikan mulut bayi menghisap aerola payudara mama, bukan puting mama. Karena di bawah aerola terdapat kantong-kantong ASI yang ketika dihisap akan menstimulasi hormon penghasil ASI. Lalu perhatikan juga kesiapan bayi. Jadi sebaiknya lakukan relaksasi tanpa memaksa bayi untuk mengikuti tahapan-tahapan ini. Saat bayi menghisap aerola mama dengan benar, maka otak akan mengeluarkan hormon prolaktin dan oksitosin yang berperan besar dalam memproduksi ASI. Dan semakin sering bayi menyusui secara langsung atau direct breastfeeding, maka secara alamiah tubuh akan menambah produksi ASI mengikuti kebutuhan bayi. Tapi jika memang dirasa perlu, mama juga mengkonsumsi makanan-makanan yang dapat menstimulasi produksi ASI. Makanan yang mengandung laktogok, zat herbal yang terbukti efektif menambah serta memperlancar ASI, bisa membantu meningkatkan produksi ASI. Seperti daun katu, sayur bayam, dan kapsul daun kelor atau kapsul daun torbangun adalah beberapa contoh sayuran yang kaya akan laktogok. Selain itu, phytoestrogen yang ada dalam kacang-kacangan juga sangat efektif meningkatkan produksi ASI. Dengan rutin minum ASI booster peningkat produksi ASI. Nah, kalau aku biasanya minum susu almond atau susu kedelai. Saat posisi menyusui, biasanya aku ajak si kecil tersenyum dan bersenda gurau. Apabila si kecil mengamuk, maka aku cium-cium dia dan ajak dia bernyanyi. Habis itu dia senang deh. Kalau aku menyusui si kecil saat dia tidak lapar ya, dengan harapan dia nggak ngamuk-ngamuk karena perutnya kosong dan pengen cepat makan. Adapun proses relaksasiku dimulai di usia masuk 7 bulan. Karena aku sudah lelah pumping terus-terusan ya, dan karena kemampuan bayi pada usia tersebut sudah mulai berkembang, sudah mendapatkan makanan pendamping ASI, sehingga yang dikonsumsi tidak hanya air susu saja, jadi nggak melulu tergantung pada DOT. Jadi kesimpulannya yang pertama, jangan paksa si kecil untuk langsung bisa menyusui mama. Kedua, susui saat perutnya tidak lapar supaya tidak mengamuk karena tidak sabar. Yang ketiga, konteks skin to skin agar dia merasa nyaman. Atau di bagian lehernya bisa diletakkan bantal bayi. Buatlah posisinya nyaman. Keempat, tersenyumlah pada si kecil
Ajak dia bercanda dan cium saat dia menangis untuk menolak menyusui. Kelima, lakukan dengan jeda 2 atau 3 jam sekali. Yang keenam, jangan stres. Yang ketujuh, perlekatan yang benar yaitu bayi mengisap air rola mau mama bukan puting mama. Yang kedelapan, makan makanan bergizi yang bisa memproduksi ASI seperti kacang-kacangan atau sayur hijau. Bisa juga suplemen alami seperti kapsul daun kelor dan telur bangun. Proses ini aku jalani selama 2-3 hari. Dia sudah mau menyusui langsung, kemudian dilanjutkan terus sampai dia menemukan pola dan kenyamanannya menyusui langsung. Karena suhu ASI itu hangat dan sesuai dengan kebutuhan si kecil. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 tertulis, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Seorang ibu yang telah melahirkan memang sangat disarankan menyusui bayinya karena memberi ASI sangat baik untuk perkembangan kognitif dan psikologis bayi. Nah, itu tadi sharing pengalaman aku. Semangat mengasihi ya, semoga bermanfaat sharing aku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.